Hai Sobat Gemoy. Kali ini Gemoy mau ngasih kalian spoiler film terbaru, yaitu Spong on the Run, yang merupakan sequel dari film SpongeBob the Movie, yang dirilis pada tahun 2020 nih Sobat. Film ini menceritakan tentang perjalanan SpongeBob dan Patrick yang memulai misi penyelamatan untuk menyelamatkan siput peliharaan SpongeBob, yaitu Gary, yang telah diculik oleh Raja Poseidon di kota Atlantis nih Sobat Gemoy. Siapa sih dari kalian yang nggak tahu film SpongeBob ini? Udah pada penasaran kan? Bagaimana sih cerita selanjutnya? Yuk, Gemoys mulai spoiler filmnya. Tapi sebelum Gemoys bercerita, alangkah baiknya kalau kalian tekan tombol like dan subscribe. Yuk kita lanjut. Di menit-menit awal kita diperlihatkan oleh keindahan bawah laut di mana kota tersebut sangat tentram. Nah, udah tahu kan kita mau dibawa kemana? Iya, Bikini Bottom. Siapa saja pemerannya? Ya ada Eugene Krabs, Patrick, Squidward, Plankton, tentunya SpongeBob dan Gary, dan pemeran lainnya yang biasa kalian lihat di TV-TV itu loh guys. Kalian tahu kan kalau SpongeBob itu sayang banget sama siput peliharaannya? Iya, Gary siput gemoy itu loh sobat. Seperti biasa, SpongeBob ngasih makan ke Gary, diajak jalan. Kalah deh kalau pacar kalian. Pokoknya si SpongeBob itu sayang banget sama si Gary. Yaudah, kita lanjut yuk. Nah, setelah si Gary diajak jalan-jalan sama si SpongeBob, SpongeBob harus berpisah nih karena dia juga harus bekerja nih Sobat Gemoy. Tahu kan harus kemana? Iya, ke Krusty Krab yang sudah menjijikan itu. Ketemulah dia dengan Squidward, menyapa, menanyakan kabar, dan ya hari ini adalah hari yang sangat indah. Masuklah SpongeBob ke dapur, dan seperti biasa, dia melakukan hal konyol. Ya, ketahuilah bahwa Gertrude atau mesin pemanggang yang dipakai SpongeBob sudah tua tuh, jadi sering banget rewel belakangan ini. Dia harus menyalakan batu apinya dengan manual, lalu mainkan gasnya sedikit, lalu bacakan cerita favoritnya, cerita terus, nerocos terus, akhirnya meledos. Maksudnya meledos itu meledak guys. Nah, setelah mesin pemanggilnya tadi meledak, nongol tuh Tuan Krab marah-marah. Dan ya begitulah Tuan Krab si mata duitan, pengennya mencetak uang terus ya. Dibukalah itu Krusty Krab dan ambunya guys. Maksudnya aromanya itu tercium sampai pelosok Bikini Bottom. Gembruduklah itu para pelanggan setia Krusty Krab, ruame lah itu. Udah yuk lanjut. Sekarang kita masuk ke inti cerita ya Sobat Gemoy. Nah, mengetahui Krusty Krab ramai pengunjung, ada yang iri nih Sobat. Iya, kalian gak salah lagi. Dialah Plankton yang hobi banget mencuri resep rahasia Krusty Krab. Dia bilang itu sama istrinya, sayang aku mau mencuri resep rahasia Krusty Krab nih. Si Karen kagetlah itu. Mau apa lagi sih? Kan udah berkali-kali gagal. Percuma juga sayang. Ya intinya gitulah. Lalu si Karen bilang kalau kekuatan terbesarnya ada di SpongeBob. Nah inget-inget ya SpongeBob. Diem-diem nih Sandy ke Krusty Krab dengan membawa robot yang ia beri nama Otto yang akan dipamerkan kepada Tuan Krab. Tentu saja Sandy kan bisa dibilang ilmuwan gemoy ya sobat. Akhirnya dibelilah si Otto oleh Krab. Alih-alih dia membantu, ternyata dia sangat tidak berguna dan dibuanglah itu ke tempat sampah milik Plankton. Kaget banget Plankton dan akhirnya disimpan oleh Plankton yang mungkin bisa membantunya dalam misi pencuriannya tadi. Si Plankton akhirnya memutar otak dan memikirkan bagaimana ya caranya mencuri resep rahasia dan berhasil dari tangan SpongeBob. Sementara itu, SpongeBob lanjut aja tuh bekerja, nggak pernah negatif thinking sama si Plankton. Si Plankton berusaha mencuri dan ya udahlah, gagal lagi. Sementara itu, di istana Raja Poseidon, penguasa 7 lautan yang tersohor itu, diketahui bahwa dia yang berumur 3000 tahun pastinya sudah tidak muda lagi kan?
Kulitnya sudah tidak kencang lagi nih sobat. Jangankan Raja Poseidon, kita yang usia 20-an aja kadang-kadang masih ribet cari skincare sana sini. Ya enggak? Nah, biar kulitnya tetap gemoy, diutuslah kanselir kerajaan untuk mencari siput yang berpotensi untuk mengencangkan kulit sang raja lagi dengan cara mengirimkan selebaran dan ditempel di desa-desa di bawah kekuasaan raja termasuk Bikini Bottom. Lanjut, gak lama setelah itu dibacalah selebaran tersebut oleh Plankton. Ada ide nih, dia berpikir bahwa satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah mencuri siput milik SpongeBob, lalu diberikannya pada raja dan menyingkirlah SpongeBob dari Bikini Bottom, sehingga Plankton leluasa untuk mencuri resep rahasia yang dipegang penuh oleh SpongeBob. Pagi harinya, SpongeBob pulang ke rumah lalu ingin melepas kerinduan bersama Gary. Betapa terkejutnya SpongeBob bahwa Gary sudah tidak ada di rumahnya. Iya, Plankton berhasil mencuri Gary. Sedih banget SpongeBob. Kita tahu kan kalau SpongeBob itu sayang banget sama si Gary Gemoy itu. Lalu datanglah Patrick untuk menghibur SpongeBob. Awalnya SpongeBob sedih karena tidak bisa bertemu dengan Gary lagi. Tapi di sini Patrick yang selalu menguatkan dan akan membantu SpongeBob untuk menemukan Gary. Ternyata Patrick menemukan selebaran yang Plankton bawa dan tertinggal di tempat makanan Gary. Dengan tekad yang bulat, mereka ingin menjemput Gary ke istana Poseidon dan membawa Gary pulang kembali bersama SpongeBob. Nah, balik lagi sama si Plankton yang menyebalkan itu ya. Nongol lagi tuh Plankton dengan membawa perahunya yang dikendarai Otto. Iya, Otto robot jenius yang menyebalkan itu. Bertemulah mereka dengan SpongeBob dan Patrick. Ditanyain tuh, "Weh, mau kemana? Mau cari Gary?" "Oh, yaudah diantar Otto aja." Akhirnya SpongeBob dan Patrick berangkat menuju ke Atlantis dan Plankton bisa leluasa mencuri resep Krabby Patty milik Krusty Krab. Sementara itu, keadaan di Krusty Krab sangat kacau karena tidak ada SpongeBob, tidak ada yang memasak untuk pelanggan, membuat kota itu ceria, dan ya tidak ada SpongeBob lagi. Keadaan semakin memburuk dan membuat Tuan Krab menjadi terpuruk. Kasian ya. Singkat cerita, SpongeBob dan Patrick berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk mencari Gary. Lalu tibalah mereka di sebuah desa kosong yang tak berpenghuni. Kota itu berhantu sobat gemoy. Mereka kira itu hanyalah mimpi karena tempat itu gersang dan tidak ada air. Wah, kok bisa ya mimpi tapi barengan? Setibanya mereka di sana, mereka sangat bingung karena kota sangat kosong dan tidak berpenghuni. Di sana mereka bertemu dengan semak belukar yang menggelundung menghampiri mereka. Betapa terkejutnya mereka. Semak itu ternyata dapat berbicara. Dialah Sage yang akan membantu SpongeBob dan Patrick untuk menemukan Gary. Lanjut. Fungsinya Sage ini apa? Nah, dia kan yang akan membantu SpongeBob dan Patrick nih. Tapi dengan satu syarat, mereka harus memenuhi tantangan yang diberikan oleh Sage kepada SpongeBob dan Patrick. Tantangan pertama. Sebelum ke tantangan pertama, mereka diberikan koin tantangan oleh Sage yang akan memberikan keberanian ketika mereka merasa takut. Belum sempat Sage memberikan tantangan, mereka tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam bar dekat situ. Ya udahlah. Lanjut. Sesampainya di sana, mereka melihat piano yang bermain sendiri. Wah, bener kan berhantu? Tepatnya, zombie pemakan daging. Dan itulah tantangannya. Mereka harus membebaskan roh zombie tersebut dari belenggu dunia. Tiba-tiba, datanglah El Diablo, orang yang memimpin zombie tersebut. Singkat cerita, mereka konangan ya bahasa Jawanya. Lalu ditangkap oleh El Diablo dan dikurung. Mereka akan dieksekusi oleh El Diablo, tapi ternyata El Diablo lah yang mati. Karena ketidaksengajaan SpongeBob membuka tirai yang menyengatkan cahaya matahari ke tubuh El Diablo. Matilah dia, dan roh zombie tersebut akhirnya bebas. Dan mereka lolos tantangan yang pertama. Nah, ingat ya, tadi SpongeBob dan Patrick itu cuma mimpi. Lalu mereka terbangun dari mimpi dan bertemu lagi dengan Sage. Lalu diperlihatkanlah kepada SpongeBob dan Patrick dengan jendela ajaib yang menampilkan keadaan Gary. Dilihat bahwa Gary, oh tidak. Dan sampailah mereka di Atlantis. Sesampainya di Atlantis, seneng dah itu mereka dengan keindahan dan teknologi super yang dapat memanjakan SpongeBob dan Patrick.
Tapi sebelum masuk ke sana, Sage memberi pesan bahwa intinya jangan sampai terlena dengan dunia yang serba indah itu. Harus tetap fokus nih Sobat Gemoy. Ternyata mereka gagal fokus guys. Secara kan Atlantis itu indah banget ya guys. Main-mainlah tuh mereka di sana. Lalu mereka berhasil masuk ke dalam istana milik Poseidon itu. Di sana ternyata sedang ada pertunjukan hiburan nih Sobat Gemoy. Masuklah itu SpongeBob dan Patrick. Dan betapa terkejutnya SpongeBob dan Patrick melihat Gary. Mereka berusaha mengambil Gary, dan alih-alih mereka mengambil Gary, mereka malah membuat kekacauan di dalam istana. Akhirnya, dipenjaralah mereka. Di dalam penjara, mereka saling menyalahkan dan bertengkar satu sama lain karena baru menyadari kalau koin tantangan yang diberikan oleh Sage telah hilang karena mereka terlena saat berada di luar sana. Sementara itu di Bikini Bottom, teman-teman SpongeBob dan Patrick akhirnya menemukan apa yang selama ini terjadi. Mereka melihatnya di TV. Mereka pun terkejut bahwa ternyata selama ini SpongeBob dan Patrick mencari Gary sampai istana Raja Poseidon. Karena mereka teman yang baik, mereka pun berangkat menuju istana Raja Poseidon. Sandy, Tuan Crab, Squidward disusul dengan Plankton. Plankton merasa bersalah dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tak berlama-lama, mereka bergegas menjemput SpongeBob dengan naiki apa ya? Makanya tonton filmnya ya Sobat Gemoy. Lanjut, hari eksekusi. Ya, SpongeBob dan Patrick pun akhirnya akan segera dieksekusi. Gak lama-lama, teman-teman SpongeBob tiba dan akan segera menyelamatkan SpongeBob dan Patrick. Di tengah-tengah pertunjukan eksekusi, tiba-tiba teman-teman SpongeBob muncul di balik tirai. Dan apa yang terjadi? Inilah bagian yang paling mengharukan. Apa ya kira-kira sobat? Tak disangka-sangka, Sandy mengambil alih jalannya persidangan dan berusaha meyakinkan Raja bahwa SpongeBob dan Patrick tidak bersalah. Sandy menceritakan bagaimana berartinya SpongeBob di mata Sandy. Hal yang sama pun dilakukan oleh kawan-kawan yang lainnya nih Sobat Gemoy. So sweet banget deh pokoknya. Tanpa disadari, para penonton termasuk Raja pun menikmati pertunjukan yang sangat indah tersebut. Tahu-taunya, mereka mencuri Gary dan berhasil. Mengetahui hal tersebut, Raja marah besar dan mengutus prajuritnya untuk menangkap mereka semua. Lanjut nih Gemoy, lanjut ya. Waktu mereka kabur dari tangkapan prajurit, satu kejadian nih yang bikin Gemoy ikutan gemes. Yaitu pada saat Patrick dikejar prajurit, dia malah ngambil makanan. Duh, tambah gemes ya. Nah, sesudah itu akhirnya mereka berhasil bersembunyi di balik pakaian prajurit perang yang tersedia di sana. Duh, gemoy deh pokoknya, demen. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa menghindar dari para utusan raja tersebut. Udah berhasil lari tuh kan, lari. Nggak lama, mereka pun akhirnya tertangkap dan kali ini Raja sendiri yang turun. Lalu Raja menyampaikan kemarahannya. Salah. Ternyata Raja tidak marah. Bahkan Raja sangat terhibur dengan penampilan yang telah mereka suguhkan. Semua dimaafkan dan tuntutan dibatalkan. Tapi dengan satu syarat, mereka boleh pulang asalkan Gary tetap tinggal. Tapi SpongeBob teringat oleh pesan Sage bahwa keberanian ada di dalam dirinya. Lalu SpongeBob mengatakan tidak akan memberikan Gary kepada Raja sebab dia terlalu menyayangi Gary. Dan berkat teman-temannya lah SpongeBob bisa sampai sejauh ini. SpongeBob yakin bahwa jika Raja punya teman seperti itu, maka teman kayak gimana ya? Oh iya, sang Raja baru sadar kalau dia tidak punya teman. Kasihan banget si Raja.
Di akhir cerita, SpongeBob bilang pada Raja kalau sebenarnya penampilan itu tidak penting. Yang paling penting adalah hatimu. SpongeBob yakin bahwa dengan itu Raja bisa memimpin lautan dengan baik dan adil. Raja pun salut dengan SpongeBob dan mereka hidup bahagia. Yeay! Nah, itu dia yang bisa gemoy sampaikan. Maaf ya jika banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan. Jangan lupa tonton filmnya. See you. Bye-bye.